Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini untuk pemirsa TV yang baru bergabung hari ini, kita tuh sedang membahas apa sih? Jadi kita sedang membahas tentang fenomena baik nih yang terjadi sekarang ini adalah ada program Kartu Prakerja yang cukup membantu di masa pandemi, karena memang tidak hanya sekedar memberikan bantuan sosial tapi juga ada pelatihan di mana itu bisa memaksimalkan daya kreativitas kita dan inovasi-inovasi kita, terutama untuk yang usaha mikro atau mereka-mereka yang terdampak dengan pandemi. Nah, nggak afdol nih rasanya kalau misalnya saya juga nggak bertanya tentang success story mereka-mereka yang sudah mengikuti Kartu Prakerja. Tadi kan sebenarnya Bu Deni udah sempat ngebahas tuh banyak feedback baik dari mereka-mereka yang sudah mengikuti. Aku boleh dong Bu diceritain 1-2 kisah gitu yang Bu Deni paling inget, yang paling menyentuh gitu menurut Bu Deni, yang akhirnya merasa wah ini Kartu Prakerja berarti memang salah satu program yang butuh concern lebih lagi nih gitu, karena ternyata sangat amat bermanfaat gitu. Iya, yang pertama mungkin kisah dari Rio namanya kalau nggak salah. Jadi ini Reni saya itu pergi ke 4 provinsi yang itu memang pendaftarnya di bawah kuota. Jadi Papua Barat, Maluku Utara, sama Kalimantan Utara. Jadi kami sudah keliling di lokasi itu selain ke Manado, tentu saja Bali dan Banten dan lain sebagainya. Nah, jadi kisahnya Rio, seorang satpam, ini semoga Mas Rio nggak keberatan ya kisahnya saya angkat. Mas Rio ini seorang satpam, usia 42 tahun, di PHK pula di masa pandemi. Jadi udah kayak hopeless. Kemudian dia mendengar informasi prakerja ini dan daftar. Terus kemudian dia daftar bagaimana katakanlah memasang iklan lewat web. Dan kemudian dilalahnya, itu orang Jawa bilang dilalahnya, ada perusahaan telekomunikasi swasta yang kemudian membuka lowongan itu. Terus dia daftar, terus dia keterima. Nah kemudian setelah dia keterima jadi staf biasa begitu, terus ditanyain, kamu bisa nggak membuat iklannya sendiri? Jadi jangan kemudian sekedar memasang websitenya, tetapi kemudian iklannya dibikin sendiri desainnya. Si Rio ini asal jawab, ya saya bisa. Terus padahal sebenarnya dia belum bisa. Yang terjadi sepulang dari kantor itu dia langsung menggunakan sisa saldonya untuk mengambil pelatihan desain grafis. Kalau nggak salah dia ambil Adobe Illustrator atau ambil Corel gitu, saya lupa. Nah kemudian dia segera belajar ngelowembur 1 hari gitu, terus habis itu langsung dikerjain itu tugas dari perusahaan dan dia bisa deliver dengan sangat bagus. Padahal sebenarnya dia awalnya itu nggak bisa. Akhirnya sekarang ini kan dia penerima kartu prakerja kalau saya gelombang 2. Dia sekarang ini sudah posisinya menjadi supervisor di yang memsupervisi 5 kabupaten di Sulawesi Utara. Nah, kisah yang lain mungkin ini yang pendek itu adalah ada seorang pendaftar kartu prakerja, beliau adalah guru honorer sebuah SMK di Sumatera. Teman-teman, ini membuat saya terenyuh dan sekaligus ingin lebih rendah hati. Beliau itu mengambil pelatihan Microsoft Word. Seorang guru SMK mengambil pelatihan Microsoft Word. Saya pikir kita tidak perlu kemudian pongah merasa bahwa pelatihan itu harus coding semua atau yang hebat-hebat. Betul. Inilah kondisi dari saudara-saudara kita, anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke, 5,6 juta. Itu adalah yang kita urusin, bukan 1.000-2.000. Yang kedua adalah survei kami menunjukkan 84% dari penerima kartu prakerja ini belum pernah mendapatkan pelatihan atau kursus seumur hidupnya. Wow. Jadi ini program yang pertama menyentuh mereka secara langsung, memberikan akses pada mereka untuk dilatih. Darwis Triadi, Rio Motret, atau Rudi Hadiswarno, atau Chef Junga, atau kemudian saya nggak tahu MC Kondang siapa. Mereka itu kayak percaya nggak percaya ya, sekarang bisa hadir secara virtual. Instruktur-instruktur hebat ini, bahkan Pak Sandiaga Uno itu juga punya pelatihan yang beliau sendiri menjadi instrukturnya. Jadi saya optimis bahwa jalan digital ini adalah jawaban untuk ke depan kepada 4.0, membuat mereka melek secara digital dan mereka kemudian jadi mengerti bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tak terbatas. Bukan berasal dari guru atau instruktur yang berdiri di depan mereka, tapi bagi mereka yang mau mencari ilmu, ruang dan waktu itu bukan lagi menjadi batas, karena dunia digital ada di sana. Setuju Bu. Jadi sebenarnya boleh dibilang walaupun sebenarnya pandemi ini
membawa duka yang cukup dalam bagi kita semua gitu, tapi tetap ada sisi positif di mana kita akhirnya dipaksa untuk bergeser ke digital, ke 4.0 gitu, dan pada akhirnya mereka-mereka yang memang punya niat belajar kerja keras sungguh-sungguh gitu, toh akhirnya membuktikan gitu kepada kita semua menjadi contoh baik ya loh. Kalau mereka aja bisa gitu, harusnya ini yang tadi Bu Deni bilang gitu, 5,6 juta itu pasti baru sebagian kecil yang sudah ikut kartu prakerja gitu. Sisanya ayo bareng-bareng gitu, kita bisa kok bangun bangsa Indonesia untuk jauh lebih maju bagaimanapun kondisinya kita saat ini gitu kan. Karena kan itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri ya Bu ya. Betul Ren. Betul. Jadi ini kartu prakerja sekali lagi bukanlah bansos. Kalau bansos itu siapa yang miskin itu ditarget oleh pemerintah, didaftarin, kemudian bahkan dengan pendamping, kemudian diberikan kartunya, bahkan dibantu bagaimana menggunakan kartu atau menggunakan ATM. Ini kartu prakerja, kemandirian itu harus ada, kegigihan itu harus ada, literasi digital itu membutuhkan literasi karena dia harus membaca semua petunjuk secara online. Nah, jadi jangan kemudian justru kita bubukkan adik-adik yang sebenarnya sudah siap go digital dan nanti pandemi selesai kembali kepada 2.0. Menurut saya 4.0-nya harus dipertahankan, tetapi saya mengerti bahwa ke depan pelatihan offline harus kemudian kita mulai. Hanya saja pelatihan offline ini kan pasti ongkosnya mahal ya, karena kan ada listrik, ada sewa ruang, ada instruktur dan segala macam. Lah kalau itu kemudian biaya pelatihannya lebih mahal dengan uang yang sama kan penerimanya lebih sedikit. Padahal tadi sebenarnya angkatan kerja kita ini yang 130 juta orang itu banyak yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Ya karena ini memang kartu prakerja bukanlah satu-satunya program ini ya peningkatan SDM ya. Tapi kan juga ada dari sektor pendidikan, ada BLK dan yang lain sebagainya, termasuk ini Muhammadiyah ini kan tokoh betul ya, penggerak aktivis di sektor pendidikan yang sangat luar biasa. Kami tentu saja nanti akan betul-betul meraih dan kemudian mengajak Muhammadiyah untuk kemudian bersama-sama membangun SDM kita lewat ekosistem prakerja. Amin. Bu, tapi saya jadi penasaran ya Bu, dari sekian banyaknya pelatihan yang ada gitu yang disediakan sama kartu prakerja, sebenarnya yang paling banyak diminati itu apa sih Bu? Kan pasti tracknya kelihatan tuh. Ya, ada 7 kategori. Jadi sekarang ini jumlah pelatihan yang tersedia di ekosistem prakerja itu 1.614 dari 150 lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan yang masuk terakhir itu adalah Rumah Siap Kerjanya Pak Sandiaga Uno, di mana itu ada 7 pelatihan yang ditawarkan. Tapi sebenarnya yang waktu itu diminta untuk kami atau diajukan kepada kami lebih dari itu, tetapi beberapa memang belum katakanlah memenuhi katakanlah requirement yang kita harapkan, sehingga baru 7, tapi ini sudah sangat bagus. Nah, kemudian pelatihan favoritnya menurut data kami itu ada 7 kategori. Yang pertama itu penjualan dan pemasaran, terutama adalah penjualan pemasaran online. Karena ya sekarang ini kalau kita bicara UKM kan biasanya seringkali apa kesulitan Anda? Pertama modal, yang kedua adalah bagaimana menjual atau memasarkan. Nah, dengan kemudian mereka itu melek pemasaran dan penjualan online ini jadi sangat bagus karena ini melengkapi dari dan sesuai dengan tren dari pandemi gitu ya, yang membutuhkan itu penjualan itu secara online. Yang kedua adalah gaya hidup. Yang gaya hidup di sini kelompok kedua ini paling banyak itu adalah bagaimana bikin masker dan bagaimana kemudian make up, dandan, merias diri. Dan itu juga ada pelatihan di sini yang laris itu dari dandan ID. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Yang kedua disusulnya oleh bahasanya Mandarin. Kemudian yang keempat untuk makanan minuman, kelompok makanan minuman paling banyak itu adalah teknik memasak, terutama adalah bagaimana membuat kue itu sama kopi kekinian. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok manajemen, khususnya adalah pengelolaan UKM. Kemudian yang keenam adalah pelatihan keuangan, khususnya adalah tentang akuntansi. Dan kemudian nomor 7 adalah untuk sosial perilaku, ini tentang soft skill. Misalnya saja bagaimana membagi waktu, bagaimana berkolaborasi, bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dan percaya diri pada saat presentasi dan lain sebagainya. Yang kedelapan baru IT. Nah, untuk IT yang paling laku itu adalah pelatihan untuk pemrograman web dasar, itu yang paling laku.
Sebenarnya kalau misalnya apa dari tadi ada 8 item yang paling diminati gitu sama mereka-mereka yang terdaftar di program Kartu Prakerja udah bisa kelihatan ya Bu ya, bahwa memang mereka semua tuh pengen bergeser semua ke digital, ke 4.0 gitu. Makanya mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang kira-kira bisa lebih gampang menghasilkan uang di zaman era digital sekarang gitu. Kelihatannya seperti itu dan kemudian kewirausahaan juga banyak deh karena Betul kan ya betul. saya terus terang orang tua dan tanggung ya saya tuh melihat adik-adik ini pingin banget yang namanya berwirausaha mendapatkan tambahan uang atau bahkan itu memulai full usaha itu lewat jalan digital. Nah, kita sebenarnya nggak terlalu mikir ya, ini ngapain sih waktu saya lihat bahwa pelatihan dandan ini kenapa laku banget, saya pikir untuk kemayu-kemayuan. Ternyata kan mereka itu melatih dandan itu selain untuk dirinya sendiri ketika harus mempresentasikan diri mereka dengan baik di lapangan kerja, mereka banyak yang menjadi perias untuk wisuda, untuk kondangan, untuk prewedding dan lain sebagainya. Jadi ini rias-rias panggilan karena ini di masa pandemi. Yang kedua adalah pelatihan gaya hidup yang termasuk laris adalah dari Rudi Hadisuwarno, yaitu bagaimana membuka salon rumahan, krimbat, berrumahan, dan bagaimana pengenalan rambut serta pijat. Ini termasuk yang paling laku juga. Nah, jadi ini juga prakerja ini berhasil karena saya pikir ini juga dukungan dari lembaga pelatihan yang mau kemudian bertransformasi dari katakanlah offline menjadi online. Jadi Rudi Hadisuwarno, kemudian Darwis Triadi, ini Pak Darwis Triadi, kemudian Mas Tio Motret, Chef Juna, itu kan mereka mau untuk kemudian go digital sehingga bisa kemudian katakanlah pelajarannya atau tipsnya itu dipelajari oleh banyak orang. Wah, oke, keren-keren kalau kayak gitu. Nanti kita bakalan ngobrol lagi nih di segmen berikutnya. Sebenarnya saya juga jadi penasaran gitu. Sebenarnya diharapkan sama mereka-mereka yang mendaftarkan diri di program Kartu Prakerja itu apa sih gitu dari kacamata mereka. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.